dua hari lalu dia sudah datang ke sini, tapi dia punya laporan itu bahwa dia yang dikeroyok. Tapi saya bilang oke lah. Kami yang baju merah. Jadi dia pukul saya di dalam tidak sempat kena, dia seret saya di keluar. Karena istrinya suruh bunuh Kasmati. Istrinya suruh bunuh Kasmati, sudah bunuh Kasmati dia. Jadi istri dan anaknya suruh bakar motor juga, suruh bakar motor saya, suruh bunuh Kasmati dia. Halo guys, jumpa lagi bersama dengan saya James Bore di channel yang edukatif dan inspiratif, tentunya di Pod James Open Mind. Ya, hari ini saya berada di ruang kerja dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang, ya. Dan kehadiran kami ke sini untuk menggali informasi untuk berbagi dengan masyarakat di Nusa Tenggara Timur, terkhususnya di wilayah Kabupaten Kupang maupun Kota Kupang, terkait kasus pengeroyokan guru di SD Negeri OLBeba Kabupaten Kupang yang sempat viral beberapa waktu yang lalu. Dan saat ini sudah bersama dengan saya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang, Bapak Dr. Randus Immanuel Buan, Mas Magister Manajemen. Selamat siang Bapak. Selamat siang adik. Ya, Bapak, ini terkait dengan kasus pengeroyokan seorang guru yang ada di SD OLBeba ini. Sampai dengan saat ini respon dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang seperti apa nih Bapak? Oke, terima kasih. Terkait dengan kasus yang terjadi di SD Negeri OLBeba, kami dari Dinas Pendidikan menyesali hal itu seharusnya tidak perlu terjadi pada institusi pendidikan yang membentuk karakter, membentuk karakter daripada anak didik dan menanamkan nilai-nilai. Nah, kejadian ini terjadi ini adalah, menurut kami ini adalah hal yang sangat memalukan sekali bagi kami. Oleh karena itu, kejadian terjadi tanggal 31, kemudian tanggal 1 libur dan tanggal 2 itu korban melaporkan hal ini kepada saya. Dan saya langsung mengambil langkah mulai tanggal 3 dan seterusnya. Korban dalam hal ini adalah Pak Ansel Nale. Saya tugaskan untuk dia masuk bertugas di Dinas Pendidikan, kantor Dinas Pendidikan, dalam rangka untuk mengamankan diri. Tarik sementara ke dinas untuk nantinya kita mengusulkan kepada Bupati supaya dia dipindahkan dari sekolah itu ke tempat yang lebih nyaman, dia bisa bekerja dengan baik. Kemudian terkait dengan kepala sekolah dan beberapa guru yang ada pada saat itu, saya telah membentuk tim yang untuk melakukan pemeriksaan terhadap kepala sekolah. Dan tim ini nanti mereka akan melakukan pemeriksaan secara objektif terkait dengan kasus ini, dan mereka akan melakukan pemeriksaan secara terpisah. Pertama kepada kepala sekolahnya, kemudian setelah kepala sekolah, hasil pemeriksaan terhadap kepala sekolah, mereka juga akan mendatangi atau mengundang guru-guru yang pada saat itu ada di situ, dan bahkan mungkin anak murid, untuk bisa bagaimana mendapatkan informasi yang lengkap terkait dengan kasus ini. Dan juga setelah nanti hasil pemeriksaan itu, nanti mereka akan merekomendasikan, ada rekomendasi. Rekomendasi ini kita akan naikkan ke Bupati untuk mengambil tindakan, memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk aparatur sipil negara yang melakukan tindakan-tindakan kekerasan di dalam melaksanakan tugas. Itu hal yang pertama. Kedua, kemudian hal yang ketiga, sesuai dengan laporan daripada dari korban, bahwa persoalan ini, masalah ini muncul karena dalam rapat Dewan Guru. Pada sisi tanya jawab, guru korban yang bernama Ansel Nale ini, dia mempertanyakan kepada kepala sekolah, kok tidak ada konsumsi? Kita ini sudah ujian, kemarin ujian
ujian kelas 6, tidak ada konsumsi, tidak ada snack. Kemudian nilai kita ujian untuk kenaikan kelas. Jadi dia menanyakan hal ini, kepala sekolah secara emosional dia memukul meja, kemudian menghampiri guru yang bersangkutan dan dia menampar. Kemudian mulai disitulah awal terjadinya kekerasan dan pengeroyokan itu. Dan untuk hal itu maka saya telah bersurat pula kepada Bupati untuk menugaskan pejabat dari Inspektorat Daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap pemanfaatan dana BOS, sehingga jangan sampai hal ini dia sumber masalahnya jangan sampai ada di sekitar situ. Ya. Jadi ini perlu, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat tim sudah bisa turun untuk melakukan pemeriksaan. Sedangkan menyangkut dengan kasus hukum yang telah terjadi, saya kira itu menjadi wilayah kerjanya daripada pihak aparat penegak hukum. Ya, dalam hal ini adalah Polres yang telah dilakukan pelaporan polisi oleh korban pada waktu yang lalu, dan sementara ini hari ini korban dia memberikan keterangan di Polres. Bapak, ini terkait pengeroyokan, ini kan sempat beredar sebuah video yang sempat viral di masyarakat, di mana melibatkan bukan hanya kepala sekolah saja, tapi juga keluarga dari kepala sekolah. Ada istrinya, ada mungkin saudaranya lagi, anaknya yang katanya juga ikut terlibat dalam pengeroyokan seperti itu. Memang lokasi rumah kepala sekolah memang berada dalam kompleks sekolah atau berdekatan dengan sekolah atau bagaimana? Mungkin Bapak bisa sedikit kasih gambar. Ya, terima kasih. Saya juga sudah beberapa kali turun ke sekolah itu. Jadi sekolah itu kita mau ke sekolah harus melewati satu jalan yang di sepanjang jalan itu kira-kira ya lebih kurang mungkin sekitar 200-an meter kita melewati rumahnya kepala sekolah di sekitar situ. Sehingga mau ke sekolah lewat situ, kemudian kembali juga lewat situ. Sehingga begitu dengar ada keributan, maka secara spontan mungkin barangkali istrinya ikut. Sementara anak daripada pelaku ini juga dia adalah guru honor di situ. Ya. Jadi begitu kejadian, ya menurut laporan yang kami terima dari korban, begitu kejadian anaknya itu yang begitu melempar korban dengan buku dan dia keluar, kemudian dia yang berteriak. Berteriak itulah yang menyebabkan banyak orang yang termasuk istrinya kepala sekolah juga ikut, dan juga beberapa pemuda yang kelihatan yang dampak dalam video itu juga mereka ikut dalam kasus itu, terlibat dalam kasus itu. Ya. Terkait dengan pengeroyokan melibatkan kepala sekolah nih Bapak dan anaknya yang juga adalah honor, itu tindakan sejauh ini terhadap mereka dari dinas pendidikan sendiri Bapak, apakah mereka dicopot atau dibebas tugaskan sementara atau bagaimana? Ya. Jadi begini, karena kepala sekolah ini adalah pejabat, jadi kami melakukan pemeriksaan dulu, sehingga kami betul-betul mendudukkan persoalannya, sehingga ketika kami memberikan sanksi tidak salah. Secara objektif. Tidak ada tendensi apa-apa, tetapi betul faktanya, dan ini dilakukan pemeriksaan secara baik, secara objektif, tanpa ada keberpihakan kepada siapapun. Maka saya bentuk tim ini, saya ambil pengawas dan juga ada pejabat dari dinas ini yang tidak ada hubungan, tidak ada tinggal di sekitar Camplong, mereka terbiasa, sehingga betul-betul apa yang kita dapatkan betul-betul objektif dan bisa memberikan kesimpulan yang bisa menjadi dasar untuk pengambilan penjatuhan sanksi kepada yang bersangkutan. Ya. Tadi Bapak sempat mengatakan bahwa meminta Bupati untuk bisa berkoordinasi dengan Inspektorat untuk melakukan audit ya terhadap penggunaan dana BOS di SD yang bersangkutan itu. Apa memang ada indikasi-indikasi terhadap penyalahgunaan anggaran dana BOS atau bagaimana Bapak, sehingga akhirnya Inspektorat harus dilibatkan? Jadi begini, selama ini dalam pelaporan dana BOS tidak ada persoalan dari sekolah ini. Ya, dari persoalan dari sekolah ini hanya karena sesuai laporan dari korban yang mengatakan bahwa dia mempertanyakan ini, berarti ada hal yang mungkin perlu untuk kita dalami lebih lanjut dari persoalan dari laporan ini. Apakah memang jangan sampai ya ini kita tidak bisa membela
gurunya atau kepala sekolah. Jangan sampai dalam hal-hal tertentu, tapi kepala gurunya mau ikut urusan sampai hal-hal yang bukan menjadi kewenangannya. Ini juga perlu kita dilakukan pendalaman, ya. Jadi bukan berarti bupati yang berkoordinasi dengan inspektorat, tetapi bupati memerintahkan, ya, sesuai kewenangan beliau menugaskan untuk melakukan pemeriksaan, begitu. Terus terkait persoalan hukum yang sekarang lagi ditangani di Polres Kupang ini, dari dinas sendiri ada memberikan pendampingan kepada korban atau mungkin korban secara mandiri yang melapor langsung ke sana? Korban yang melapor langsung. Jadi begini, ketika kami disampaikan tentang kasus ini, korban sudah habis lapor. Jadi dia datang ke rumah saya sore-sore, di mana bapak saya minta maaf, saya sudah lebih dahulu lapor. Karena begini-begini, sudahlah, tidak apa-apa. Nah, memang, jadi bagi saya tidak soal, saya tidak terlalu prosedural. Andai katakan ini mengancam Anda, kemudian saya harus menggunakan kewenangan sebagai seorang kepala dinas, menyalahkan dia, kan ini dia juga terancam. Jadi saya bilang ya tidak apa-apa bagi saya. Kepala sekolah yang bersangkutan juga melapor ke Polsek juga katanya, Pak? Dia melapor ke Polsek dan saya sudah panggil. 2 hari lalu dia sudah datang ke sini, tapi dia punya laporan itu bahwa dia yang dikeroyok. Tapi saya bilang oke lah, siapa saja boleh melaporkan dan bisa melakukan pembelaan, tetapi nanti hukum itu yang akan penegak hukum yang akan nanti menimbang itu. Kemudian kami juga dari dinas tim itu akan nanti mereka akan menemukan siapa sebenarnya pelaku sesungguhnya. Terkait ada informasi yang mengatakan bahwa dari kepala sekolah ada berupaya untuk mengambil jalur damai, itu bagaimana? Oh ya, jadi begini, 2 hari lalu kepala sekolah datang ke sini. Dia pernah menyampaikan ke saya. Dia bilang dia mau WA ke pihak yang menangani persoalan ini untuk menempuh jalur damai. Jadi Pak Kepala Dinas kira-kira bagaimana? Saya bilang, saya tidak bilang ya atau tidak. Karena apa? Kalau Anda mau berkomunikasi, katanya dia punya pendamping atau penasihat hukum lah yang mendampingi dia. Ya kalau dia bisa melakukan lobby-lobby ke pihak penegak hukum, kemudian juga melakukan pendekatan dengan korban dan dia bersedia, saya kira itu sah-sah saja. Tapi saya tidak bisa masuk di wilayah itu. Karena jujur saja, bagi saya hal ini tidak boleh terjadi. Tidak boleh terjadi. Maksudnya tidak boleh terjadi kasus seperti ini lagi di waktu-waktu akan datang di tempat-tempat yang lain. Kalau mau damai-damai saja, nanti orang saja bikin, nanti kita sampai sana kepala dinas bilang kita damai. Nah, dan saya begitu. Bapak tidak mau masuk dalam ranah. Saya tidak mau. Itu urusan kalian. Silakan pendekat mau denda adat ke atau mau bagaimana, silakan. Tapi saya tidak mau. Saya tidak mau ikut terlibat. Begitu. Ya, hari ini saya bersama dengan Bapak Ansel Nale langsung di kediaman beliau. Bapak Ansel Nale ini adalah korban pengeroyokan oleh beberapa oknum ya, kepala sekolah dan keluarganya di SD OLB Kabupaten Kupang beberapa waktu yang lalu. Ya, hari ini kami mampir ke kediaman Pak Ansel Nale untuk mewawancarai beliau terkait dengan peristiwa pengeroyokan tersebut. Dan langsung saja sudah bersama dengan saya Bapak Ansel Nale, guru di SD Negeri OLB Kabupaten Kupang. Selamat siang Pak Ansel. Ya, Pak Ansel, mungkin Pak Ansel bisa menceritakan seperti apa kronologi dari awal sampai dengan akhir kejadian yang pada akhirnya berujung Pak Ansel dikeroyok seperti itu. Silakan. Ya, kronologinya kami sekitar jam 11 lewat kami rapat. Rapat sudah diagendakan, memang rapatnya mulai jam 10, tapi ternyata molor sampai ke jam 11.15 baru rapat. Dalam rapat itu ada beberapa agenda, sampai pada sisi tanya jawab. Saya usul di sampai pada sisi usul saran. Saya orang pertama yang usul saran. Itu ada 3 hal yang saya omong. Yang pertama tentang konsekuen waktu.
Karena selama ini beliau kalau kami rapat, agendanya jadwalnya jam 9, tapi kadang molor sampai jam 10, jam 11. Jadi karena saya omong tentang waktu-waktu, yang kedua tentang kegiatan evaluasi kegiatan ujian yang seharusnya kegiatan dilaksanakan yang bagus, teman-teman kegiatan sudah bagus, tapi nilai-nilainya belum ada. Jadi saya sempat sampaikan bahwa kalau ada kegiatan ada RAPS yang kegiatan ujian itu teman-teman panitia sampai jam 4, kadang sampai jam 5, tapi snack untuk minum itu sama sekali tidak ada. Yang ketiga tentang saya mohon konfirmasi beliau tentang ada laporan kepada saya di dinas. Jadi kemarinnya saya ke dinas, jadi ada laporan bilang dari dinas tentang saya. Jadi saya mau konfirmasi, tapi beliau langsung. Dari dinas kenapa Pak? Dari dinas ada kemarinnya suruh menghadap ke dinas untuk klarifikasi, tunjukkan kami punya SK untuk bisa dikasih jelaskan kami status SK-nya seperti apa. Karena dalam SK kami masih ada fungsional umum dan guru. Jadi kalau fungsional umum belum bisa jadi guru untuk mengajar di sekolah. Jadi saya tanya, ternyata beliau langsung tanggapi dengan emosi, pukul meja dan langsung pukul saya di sepunya tempat duduk. Jadi pukul pakai apa? Pukul awalnya pakai tangan. Pakai tangan saya sempat silip, tapi yang kedua pas bahu. Itu saya sudah bangun. Saya pas bangun beliau ambil pakai kursi lagi. Pakai kursi langsung pukul tambah. Saya kursi yang pertama karena saya punya ini sudah di BAP juga, sudah di BAP saya kasih masuk juga dan sudah visum juga waktu visum. Pukul yang kedua saya sudah sempat ambil kursi dan tahan muka saya karena beliau pukul share muka saya. Jadi kebetulan anaknya juga honor di situ, maki saya lagi, maki dan pukul saya dari arah belakang. Itu di laporan polisi sudah buat juga. Jadi saya keluar, ada masuk salah satu pemuda di situ. Sebelum sempat keluar dari ruangan sudah masuk salah satu pemuda dengan istrinya. Itu pemuda langsung. Pemuda dengan istri ini istri pemuda atau istri kepala sekolah? Istri dari kepala sekolah. Itu bawa kayu dan bawa batu. Tapi yang paling duluan itu pemuda. Itu pemuda pukul saya juga di dalam ruangan. Pemuda yang mana? Yang di video beredar yang baju merah itu kan? Yang baju merah. Jadi dia pukul saya di dalam, tidak sempat kena. Dia seret saya keluar. Tapi memang ada teman-teman yang lerai juga karena rapat sekali. Ruangnya sempit, jadi mereka lerai kami keluar. Di luar saya lihat banyak orang. Mereka sudah pukul tapi tidak sempat. Ada beberapa yang kena, terus ada lempar pakai batu, pakai kayu. Salah satu yang saya lihat di depan saya langsung itu sudah pukul pakai kayu besar. Jadi kepala saya sili. Yang pegang pukul kepala kayu besar ini siapa? Ada mantan anak siswa yang Goris Tanon, itu di laporan polisi sudah buat juga. Oh, mantan anak siswa juga? Iya, mantan anak siswa juga. Jadi saya pukul salah, saya langsung karena takut panik, saya langsung lari. Lari awalnya ke mes dulu. Tapi saya lari zigzag, ada batu dari arah belakang, jadi lempar saya lari maksudnya ke mes dulu. Tapi karena sampai di mes tidak ada orang, saya lari ke arah lapangan minta tolong. Jadi mungkin di video itu sudah di belakang saya itu karena itu saya musuh mungkin dapat minta tolong. Itu saya sudah minta tolong teman saya nama Alek. Alek tolong. Saya omong tolong itu sudah panjang sekali. Jadi sampai di bawah tidak waktu ke arah lapangan itu kepala sekolah datang ikut anaknya ulang lagi. Ikut anaknya ulang dan saya punya HP sekarang masih di tangan mereka. Itu saya tidak tahu apa rusak atau belum, tapi maksudnya sekarang saya tidak tahu atau masih di tangan mereka itu. Mereka rampas HP saya dan ke sekolahan lagi di lapangan. Oh, jadi di video itu kan Pak Ansel sempat ditarik oleh yang pakai baju merah, bawa kembali ke sekolah. Sampai di sekolah itu sepanjang perjalanan ke sekolah waktu ditarik kembali itu dipukul lagi. Dipukul lagi di sepanjang perjalanan kembali dipukul lagi. Oleh siapa? Oleh kepala sekolah juga. Kepala sekolah juga di depan pintu gerbang, di pas pintu beliau pukul saya lagi sampai masuk di dalam ruang ruang guru yang tadi kami rapat. Tapi itu pemuda dan anak-anak sudah banyak.
namanya pemuda situ, masyarakat situ sudah ada banyak. Jadi saya pertama dikurung dulu di ruang ruang kembali ke ruang guru itu, terus dipukul. Saya selamatkan diri ke ruang kepala sekolah, habis lari ke ruang perpustakaan. Di antara ruang perpustakaan dan ruang guru itu ada sekat, ada pintu di tengah, ya pintu di dalam. Jadi saya lari ke ruang perpustakaan. Di sana saya untuk sementara ada beberapa guru dan ada beberapa pemuda juga, orang tua bantu untuk sengaja tutup saya supaya mereka jangan masuk lagi. Tapi waktu saya ditutup di dalam, salah satu pintu tutup tapi satu belum. Jadi mereka lempar seng, lempar kaca, baru ancam lagi kasih mati dia. Istrinya sudah ancam Pukimai Utitolo, kasih mati dia sudah, dia sendiri di sini kasih mati sudah. Jadi di perpustakaan saya dipukul lagi. Dipukul itu kena pukul dari itu Daniel Laut di perpustakaan itu. Daniel Laut ini siapa? Daniel Laut itu mantan anak sekolah juga. Mungkin di videonya yang akhir video dia tidak pakai baju, tidak pakai baju di akhir video, celana hijau tidak jalan. Jadi sampai di luar mereka seret saya keluar, bilangnya saya ke kantor, ke rumah kepala sekolah, tapi teman-teman tidak mau. Di luar lebih parah lagi. Itu dalam laporan polisi kemarin saya sebut itu lebih parah lagi waktu di teras antara ruang perpustakaan dan teras guru. Dari situ baru karena dipukul lagi di situ. Dipukul lebih parah lagi. Banyak orang itu ada lempar pakai batu, pakai kayu, tapi saya tidak tahu itu semua arah kena saya, tapi saya tidak tahu siapa yang lempar. Baru saya selamatkan diri dengan salah satu teman nama Wilson, lari ke lewat belakang sekolah, lompat pagar sekolah, lari ke kantor desa. Itu waktu lari ke kantor desa, mereka kejar juga? Masih kejar juga, karena istrinya suruh bunuh Kasmati. Istrinya suruh bunuh Kasmati, sudah bunuh Kasmati dia. Jadi istri dan anaknya suruh bakar motor juga, suruh bakar motor saya, suruh bunuh Kasmati dia. Jadi, waktu lari ke kantor desa lewat lompat pagar sekolah lewat belakang, motornya masih tertinggal di sana. Terus motor nasibnya bagaimana? Motor mereka rusakkan? Tidak, puji Tuhan tidak kasih rusak. Tidak kasih rusak. Jadi waktu pukul saya lari ke kantor desa, ternyata dia tidak ikut lagi. Tidak ikut lagi, selang beberapa jam beberapa menit di kantor desa, baru sekretaris desa ke mes untuk ambil motor, dan beliau juga yang antar saya ke cabang untuk datang buat laporan polisi. Ada informasi-informasi juga yang beredar nih Pak Ansel di media sosial, yang mana katanya mereka pada dasarnya membela diri karena Pak Ansel mau serang duluan begitu. Iya, tidak. Posisinya saksi kemarin kawan-kawan waktu kejadian beliau lari tempat duduknya, langsung datang pukul saya di saya punya tempat duduk, bukan saya pukul dia, tidak seperti itu. Jadi terus waktu sudah buat laporan polisi di itu ada tidak mungkin dari teman-teman guru yang jadi saksi juga menyaksikan dan bersedia memberikan keterangan sesuai yang Pak Ansel ceritakan? Semua teman guru saya masukkan nama mereka sebagai saksi. Ya, karena beberapa orang yang kami ikut rapat, mereka semua saya buat mereka jadi saksi. Terus boleh tahu yang memvideokan kejadian itu yang sampai pada akhirnya viral itu siapa? Teman guru kah atau warga masyarakat kah? Itu untuk sementara tidak tahu. Tidak tahu siapa yang video. Saya sudah sempat tanya juga. Biasanya dalam rapat saya biasa video atau rekam. Tapi ternyata saya tanya teman-teman guru, tidak ada satupun yang rekam ataupun video, tidak ada. Jadi kita tidak tahu sumber videonya siapa, terus sampai disebarkan juga tidak tahu. Oke, Pak Ansel. Ini kira-kira dengan hubungan dengan kepala sekolah, hubungan komunikasi selama ini dengan kepala sekolah ini memang pada dasarnya baik atau memang sudah ada bibit-bibit permasalahan, mungkin ada disebabkan mungkin ada faktor-faktor kecurigaan terhadap pengelolaan dana BOS kah? Apakah ada yang sampai orang kait-kaitkan dengan itu? Tidak ada masalah apa-apa sebelumnya. Jadi saya juga kaget juga waktu beliau dengan cepat sekali bangun, pukul meja dan langsung pukul saya di tempat saya. Kalau sebelumnya tidak selama ini tidak. Komunikasinya baik normal-normal saja. Sogor, ya. Tidak. Terus
kalau Pak Ansel sendiri sudah berapa lama menjadi guru di SD OLB? Ya, di SK dari 2014. Dari 2014 ya, sampai dengan sekarang. Sebelum ditarik ke dinas untuk sementara. Iya. Oh, berarti selama itu tidak pernah ada masalah sebelumnya dengan Tidak. kepala sekolah ini, tidak ada. Tidak ada. Nah, ini ceritanya juga ini menarik nih Pak Ansel, karena ini ceritanya bagaimana ketika terjadi pertengkaran di dalam ruang guru pada saat rapat, tiba-tiba istrinya sudah ada, terus ada oknum-oknum lain yang ikut mengeroyok Pak Ansel itu, tiba-tiba mereka sudah ada. Ini ceritanya bagaimana? Apa mereka dipanggil kah, datang, atau mungkin suara besar keributan jadi mereka datang? Saya tidak tahu sampai heran, dan teman-teman yang lain juga sampai tidak bisa mampu lerai karena tiba-tiba saja mereka sudah sampai di dalam. Jadi sebenarnya di lapangan itu cuma seberapa saja, karena waktu di lapangan ada beberapa aparat desa sudah sempat lerai juga, tapi mereka sampaikan bahwa itu masalah dinas. Makanya kami kembali ke sekolah. Nah, ternyata di sekolah yang lebih terakhir yang saya sudah buat di laporan itu, yang lebih parah itu di mes guru itu. Maaf, di teras ruang guru itu, bukan di mes guru, di teras ruang guru itu. Oke Pak Ansel, sampai dengan saat ini apakah dari pihak pelaku mungkin sudah mencoba menghubungi Pak Ansel, mungkin karena kita dengar bilang ada mau ambil upaya damai, mau ambil jalan damai dengan Pak Ansel, ini bagaimana? Sampai untuk sekarang belum ada hubungi, ada komunikasi dari pihak keluarga, pihak pelaku, baik kepala sekolah dan keluarganya maupun pelaku lain yang saya laporkan. Utusan keluarga pun belum ada yang datang sampai ke sini? Sama sekali belum. Terus ini Pak Ansel, nah sekarang kan Pak Ansel sudah buat laporan di polisi nih. Kalau dari Pak Ansel sendiri, memang ingin kasus ini terus diproses secara hukum sampai tuntas, ataukah membuka ruang, misalnya ya kalau mau damai kita damai, mau babaya atau bagaimana? Kasus ini sudah dilaporkan, sudah di pihak kepolisian, jadi mungkin saya serahkan ke pihak kepolisian saja. Prosesnya sampai itu bagaimana saya serahkan ke pihak. Nah, terus Pak Ansel, itu kita juga dengar informasi bahwa dari pihak pelaku itu juga ada buat laporan kalau tidak salah di Polsek. Iya. Nah, itu tanggapannya bagaimana? Laporan, mereka juga buat laporan juga di Polsek. Bagi saya tidak apa-apa, karena nanti di pembuktian siapa yang betul-betul melakukan kekerasan, pasti polisi bisa kerja dari maksimal mungkin, di objektif mungkin, profesional mungkin, bisa tahu apa laporan. Kalau laporan penganiayaan, nanti pembuktian saksi-saksi bisa tahu betul siapa yang aniaya. Bagian-bagian mana saja yang Pak Ansel sampai cedera, luka atau apa tuh, di bagian mana? Di kepala banyak Pak, di dada, di kepala, di paha mungkin masih ada, memarnya masih ada, di paha muka belakang. Paha ada 2, paha samping kanan ada 1 besar sekali itu pakai batu, di kepala yang banyak. Kepala sekarang ini masih sakit. Sekarang masih sakit, di rahang ini juga masih sakit. Terus bagian pipi ini juga rasa masih sakit sekarang. Kalau itu hari ini bengkak sekali. Memang sudah visum juga. Kalau ini pecah, bagian sini juga ada luka pecah. Ada bekas. Sudah. Oh ya Pak Ansel, terus handphone Pak Ansel itu katanya juga tertinggal di sana, diambil pelaku kah atau? Itu handphonenya diambil paksa, ya makasih. Handphonenya diambil paksa. Yang ambil paksa itu istri kepala sekolah dan salah satu warga di situ nama Demsi. Mereka pukul tangan kiri saya dengan secara bersamaan rampas handphone saya. Pada awalnya saya tidak mau, kami sempat tarikan sama handphone, tapi mereka terpaksa. Saya dengar suara bahwa dari istrinya bahwa itu rampas HP. Ada apa dengan HP itu? Apakah ada bukti-bukti data-data lain? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Ya. Jadi sampai hari ini handphonenya apa sudah disita oleh pihak kepolisian? Saya belum tahu. Di kepolisian sudah dikonfirmasi handphone ada di situ? Saya belum tahu. Belum tahu. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Ansel ya atas informasi yang sudah bisa berbagi dengan masyarakat. Ya, tentunya kita juga sudah konfirmasi juga dengan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, nanti soal penanganannya seperti apa, Pak Ansel pasti akan terus mengikuti perkembangannya bersama dengan aparat penegak hukum di Polres Kupang. Oke.
Guys, terima kasih untuk waktu dan atensi Anda untuk mengikuti channel kami. Dan baru saja kami wawancara dengan korban pengeroyokan seorang guru di SD Negeri Oelbeba, yaitu Bapak Ansel Nale. Ya, semoga informasi yang kami sajikan untuk Anda bisa menjadi informasi yang berimbang di tengah-tengah masyarakat. Saya James Bore bersama dengan Pak Ansel Nale pamit, sampai jumpa.